喂，我让进了吗？等一下，我们这里有员工折扣吗？Cerita dimulai dengan menampilkan seorang gadis cantik bernama Yiran. Karena tidak memiliki keluarga yang utuh, maka pendidikannya sangat sulit. Sampai sekarang, meskipun sudah dewasa, Yiran masih belum menemukan pekerjaan yang diinginkan. Sepertinya gadis ini memang sial sejak lahir, karena pekerjaan apapun yang datang padanya selalu cepat berakhir. Ia sudah mencoba berbagai macam pekerjaan. Siapapun yang butuh bantuan, Yiran selalu siap membantu. Orang bilang sial dalam uang, beruntung dalam cinta, tapi dia malah sial dalam cinta dan uang. Hari ini, pacar yang sudah bertahun-tahun bersamanya malah berselingkuh di belakang Yiran. Dia berbohong dengan alasan lembur di kantor, padahal diam-diam berkencan dengan Xiaoshan di kafe. Yiran secara tidak sengaja mengetahuinya dan dengan wajah dingin masuk ke dalam, lalu melemparkan segelas air ke wajah pacarnya, kemudian mengucapkan kata putus. Meskipun begitu, Yiran tetap memiliki cita-cita hidupnya sendiri. Walaupun hidup tidak mudah baginya, dia tidak membiarkan hidup mengalahkan semangat bertahannya. Siapapun yang meremehkan atau berkata buruk tentang Yiran, dia akan menganggap orang itu merendahkannya. Bagaimanapun, setiap orang hanya hidup sekali di dunia ini. Siapa tahu di kehidupan berikutnya masih bisa jadi manusia. Di sisi lain, berbanding terbalik dengan kehidupan Yiran, Mu Cheng jauh lebih sempurna. Dirinya sendiri sudah sempurna, itu hal biasa, tapi bahkan karyawannya pun tidak boleh kelebihan berat badan. Penampilan mereka harus rapi dan bersih dari ujung kepala sampai kaki. Dia sangat perfeksionis, sampai-sampai jika ada yang mengeluh shower di hotelnya kotor, dia langsung mengganti seluruh sistem air di sana. Semua peralatan pun harus yang kualitas terbaik di industri. Untuk membuktikan air di hotelnya bersih, Mu Cheng bahkan minum segelas air dari kamar mandi hotelnya sendiri. Dia menegaskan bahwa shower di hotelnya tidak kotor, hanya ada noda karat yang menimbulkan kesalahpahaman. Hotel keluarganya sudah berdiri lebih dari 20 tahun, itu seperti harta karun keluarga. Dia memuji hotelnya seperti seorang nyonya bangsawan. Semakin lama semakin berpengalaman dan memikat pelanggan. Setelah mendengar pujian itu, pelanggan mengira sedang dipuji lalu tertawa. Meski begitu, Mu Cheng tetap tidak lupa meminta maaf kepada pelanggan karena telah membuat mereka berpikir negatif. Sebagai kompensasi, dia mengundang nyonya itu untuk ikut menilai makanan baru di hotel. Dan kamar pelanggan itu pun di-upgrade menjadi kamar dengan pemandangan laut. Berbeda dengan kamar sebelumnya. Dia tahu pelanggan itu adalah istri ketua asosiasi kuliner di daerahnya. Tak lama kemudian, Mu Cheng merasa sakit perut, mungkin karena tadi minum air kamar mandi. Belum sempat mengatasi masalahnya sendiri, asisten Chen Mo datang melapor berita mengejutkan. Bagian laundry baru saja kehilangan kancing jas pelanggan, dan kancing itu adalah edisi terbatas yang sangat sulit dicari gantinya. Mu Cheng bilang, Chen Mo tidak perlu khawatir karena dia sudah menemukan tempat membeli kancing itu. Tugas Chen Mo sekarang adalah berolahraga untuk menurunkan berat badan. Sisanya biar dia yang urus. Di sisi lain, di bar, sahabat Yiran, Yi, meminta dia mengantarkan barang ke pelanggan karena dia masih sibuk berjualan. Yi berulang kali mengingatkan bahwa itu adalah kancing jas edisi terbatas milik pelanggan. Jangan sampai hilang. Setelah itu, Yi pergi. Yiran masih duduk makan dan minum, menunggu lama sampai akhirnya pelanggan itu datang juga. Yiran hanya menyerahkan kancing jas itu lalu bilang dia harus kembali minum. Mu Cheng, karena sisa sakit perut tadi, meminta Yiran mengantarnya ke toilet terdekat karena tidak ada lampu dan suasananya sangat gelap, jadi Mu Cheng ragu untuk masuk. Tapi sakit perutnya sudah tidak tertahankan lagi.
Mu Cheng berpesan pada Yiran agar tidak lari kemana-mana saat dia ke toilet. Tapi siapa sangka, di saat itu Yiran malah merasa mual dan harus lari mencari pohon. Mu Cheng di dalam merasa tidak tenang, memanggil-manggil nama Yiran tapi tidak ada jawaban. Dalam keadaan panik, dia menjatuhkan kotak kancing jas itu. Tidak mengambilnya tidak mungkin, dia harus menggunakan tongkat kayu untuk mengambilnya, karena mencari kancing baru akan memakan waktu lama. Setelah kembali ke hotel, Mu Cheng menyerahkan tugas penting ini ke stafnya untuk diurus, sementara dia langsung ke toilet untuk mengurus urusan penting. Di dalam kamar mandi, Mu Cheng terus-menerus memaki Yiran, benar-benar wanita yang tidak bisa dipercaya. Yiran atas undangan sahabatnya dengan gembira datang untuk mencoba pengalaman di hotel bintang 5. Karena jarang ke tempat mewah seperti ini, dia sangat antusias. Resepsionis melapor ke Mu Cheng bahwa tamu di kamar sebelah terlalu berisik, tidak tahu ada masalah apa. Sebenarnya ini tugas Xiaoman, tapi dia sedang sibuk memperbaiki kancing jas, jadi Mu Cheng terpaksa ke sana. Tak disangka orang di dalam kamar itu adalah wanita yang tidak bisa dipercaya itu. Tapi bagaimanapun, sekarang Yiran adalah pelanggannya. Jadi Mu Cheng hanya bisa menahan amarah dan meminta lawan bicara untuk mengecilkan suara. Yiran karena mabuk tidak bisa berdiri tegak lalu jatuh ke punggungnya. Tidak ada cara lain, dia harus menggendong Yiran ke tempat tidur. Tapi belum sempat meletakkan Yiran di ranjang, dia sudah muntah besar-besaran ke arah Mu Cheng. Mu Cheng berusaha tetap tenang untuk pergi, tapi Yiran tidak mengizinkan. Dalam keadaan mabuk, Yiran mengira Mu Cheng adalah mantan pacarnya yang brengsek, jadi dia menuntut dasi miliknya kembali. Yiran bertingkah aneh, lalu tergeletak setengah badan di ranjang, setengah lagi di lantai. Mu Cheng melihatnya seperti itu sangat tidak enak dipandang, jadi dia mengangkatnya ke tempat tidur. Baru saja menyentuh Yiran sedikit, dia sudah bangun dan memaki Mu Cheng sebagai pria brengsek, lalu memukulnya keras hingga Mu Cheng pingsan. Akhirnya mereka tidur bersama sampai pagi. Pagi harinya Mu Cheng bangun dan merasa ada tangan yang meraba-raba tubuhnya. Mu Cheng menepis tangan Yiran, dan kebetulan dia juga baru bangun. Yiran seperti kehilangan ingatan, memeluk baju dan langsung melempar Mu Cheng ke lantai tanpa ampun. Mu Cheng tidak takut karena dia punya luka di kepala dan juga kamera di luar kamar sebagai bukti. Yiran tidak bisa berkata apa-apa lagi, jadi mengusir Mu Cheng keluar agar dia bisa ganti baju. Begitu turun ke resepsionis, staf memberitahu bahwa dia merusak botol minuman dan harus mengganti 600 yuan. Sebenarnya di hotel sudah ada daftar harga, tapi Yiran tidak melihatnya. Di sisi lain, Mu Cheng rapat daring dengan sekretaris ketua hotel. Selama ini hotelnya sangat baik, selama 6 tahun tidak pernah ada ulasan negatif. Dulu ayahnya berjanji jika dia bisa membawa hotel ke posisi lebih tinggi, maka janji ayahnya akan ditepati. Di toilet, resepsionis mengejek pelanggan tadi, katanya sudah tidak punya uang tapi masih mau menginap di hotel bintang 5. Yiran keluar dari toilet membuat dua orang itu terdiam. Uang 600 yuan itu sebenarnya bisa membeli banyak makanan enak, cukup untuk kebutuhan keluarga setengah bulan. Hotel mereka meskipun berlabel bintang 5, tapi di mana-mana hanya terasa seperti bintang 1. Sikap staf terhadap pelanggan lebih buruk dari kata buruk, pengalaman menginap juga tidak jelas. Manajemen atas kalau tidak berlebihan hanya layak bintang 1. Secara keseluruhan, tidak ada yang bisa dibanggakan, Yiran pun memberi rating 1 bintang. Yiran bicara panjang lebar, masih merasa kesal, lalu di rumah dia langsung memberi rating 1 bintang untuk hotel itu. Karena hotel belum pernah dapat rating 1 sebanyak itu, komentarnya langsung naik ke halaman utama. Pelanggan yang belum menerima layanan tapi membaca komentar itu juga langsung membatalkan kamar. Malam ini Mu Cheng menghadiri konferensi puncak pariwisata, Direktur Hotel Baishan naik ke podium dan sengaja menampilkan ulasan 1 bintang dari Quan Hai. Mu Cheng tidak menghindar, langsung menghadapi rumor itu. Dia mengakui tadi malam Quan Hai mendapat rating 1 bintang. Dia menjelaskan bahwa hotel sedang menjalankan program baru, mengundang penilai untuk mencoba langsung dan memberikan masukan objektif di media sosial. Dengan begitu,
semua orang bisa mengawasi Kwan Hai 1 bintang, membuktikan bahwa penilaian Kwan Hai sangat jujur. Dia menyatakan Kwan Hai tidak takut 1 bintang, karena berkat kritik, hotel bisa berkembang. Mengenai Kwan Hai, Mu Cheng memecat Cindy karena sembarangan mengomentari pelanggan. Saat itu, Yiran sedang menjadi figuran di kru film. Mu Cheng menghubungi Yi Yi untuk meminta alamat Yiran. Dia masuk ke kru film tapi tidak mengenali Yiran yang sedang berdandan sebagai hantu. Chen Mo mengira bosnya salah orang karena tidak percaya Yiran bisa berakting. Mu Cheng mengira dia cocok jadi hantu atau monster. Tak disangka Yiran duduk tepat di bawah kakinya. Mendengar Mu Cheng ingin membujuknya dengan uang. Yiran mengira dia ingin tidur lagi dengannya. Yiran sengaja menghindar, melempar properti kepala hantu ke tangan Mu Cheng, membuatnya kabur. Bertemu dengan Yi Yi, Mu Cheng mengeluh tidak bisa langsung minta maaf ke Yiran. Yi Yi kasihan dan setuju membantu menjelaskan pada Yiran. Karena tidak bisa menghubungi sahabatnya, dia mengirim alamat rumah Yiran ke Mu Cheng. Dia mengingatkan bahwa hari ini adalah ulang tahun Yiran. Mu Cheng bisa menyiapkan hadiah sebagai tanda niat baik. Malamnya, Yiran pulang ke rumah setelah hari yang melelahkan. Dia berbaring di sofa dan memesan kue ulang tahun untuk dirinya sendiri. Melihat kurir datang terlambat, dia menolak memberi rating 5 bintang. Tapi setelah tahu kurir itu membawa anak kecil, Yiran iba dan memberikan sepotong kue ulang tahun untuk anak itu. Yiran belum sempat menutup pintu, Mu Cheng sudah masuk. Dia cepat-cepat melepas sepatu dan langsung masuk ke rumah Yiran. Dia bertanya-tanya apakah setiap hari Yiran tinggal di tempat sampah seperti ini. Dia memperkenalkan diri sebagai manajer hotel Kwan Hai, mewakili staf untuk meminta maaf kepada pelanggan. Tapi karena Yiran juga membuatnya terluka, maka semuanya dianggap impas. Dia menawarkan kerjasama, meminta Yiran menjadi penilai hotel, menikmati semua layanan kelas atas secara gratis, dan akan dibayar $200 per hari. Mendengar soal gaji, Yiran langsung berubah sikap. Mu Cheng memberitahu bahwa Yiran akan pindah ke hotel dan setiap hari harus membagikan pengalaman nyata di media sosial. Baik buruk maupun baik harus jujur. Mendengar hanya 3 hari, Yiran takut belum cukup pengalaman. Mu Cheng setuju memperpanjang jadi 1 minggu. Yiran senang, hendak menuangkan teh untuk bosnya, tapi malah tersandung kabel dan jatuh ke pelukan Mu Cheng. Tangan Mu Cheng yang penuh krim kue menghancurkan momen tegang Yiran. Kembali ke hotel Kwan Hai, Yiran disambut seperti pelanggan super VIP. Dia mendapat kamar suite mewah bergaya tradisional. Yiran menemukan di kontrak hanya tertulis 3 hari. Mu Cheng mengoreksi. Isyarat tangannya tadi maksudnya 3 hari, bukan setuju 7 hari. Yiran terpaksa menerima dan langsung mulai bekerja. Dia mengeluh kasur terlalu empuk, tidak baik untuk punggung. Dia melihat di mana-mana tulisan bahasa Inggris, curiga hotel mendiskriminasi tingkat pendidikan. Mu Cheng tahu dia sengaja mencari masalah, terpaksa menandatangani kontrak ulang 3 hari. Setelah Mu Cheng pergi, Yiran senang menikmati hotel bintang 5. Tepat saat itu, staf hotel datang memberi kejutan. Mereka menyiapkan kue dan minuman, serta menyanyikan lagu ulang tahun untuk Yiran. Dia berusaha tetap tenang, tapi sebenarnya sangat terharu karena ulang tahunnya jarang diingat orang. Di hari pertama menjadi penilai, Yiran aktif memeriksa kualitas setiap barang di kamar. Dia turun ke lobi untuk menilai tata letak hotel, desain lobi, posisi saklar lampu, apakah sudah masuk akal. Di ruang makan, dia memeriksa kebersihan setiap alat makan, menilai apakah makanan enak. Saat bertemu Yiran, Cindy memohon maaf dengan penuh penyesalan. Yiran iba, lalu bertanya pada Mu Cheng. Dia menolak karena kesalahan serius Cindy membuat hotel jadi buruk. Yiran menantang, jika bawahan salah, atasan tidak punya tanggung jawab. Dia sangat marah, tapi tidak ingin orang lain kehilangan pekerjaan karena dirinya. Dia mengingatkan Mu Cheng harus memenuhi semua permintaan pelanggan. Setelah itu, mereka menilai musik klasik. Yiran tidak bisa menahan kantuk, terus-menerus tertidur di bahu Mu Cheng. Meski begitu, dia tetap ingin berfoto dengan Mu Cheng untuk diunggah ke media sosial. Mu Cheng bilang dia berencana membuka 2 ruang konser di hotel.
Mendengar perut bosnya keroncongan, Yiran memutuskan mengajaknya mencoba makanan kaki lima. Makanan pertama adalah sate daging. Dia meminta penjual mengurangi garam agar rasa daging lebih segar. Sampai ke toples fermentasi, dia memuji enak tapi belum cukup bau. Hanya warung babi goreng yang mendapat nilai tinggi karena sudah menerima masukan Yiran sebelumnya. Akhirnya dia mengajak Mucheng ke warung pangsit satu-satunya yang dia akui. Yiran bilang dia tidak sembarangan memberi rating 1 bintang. Dia hanya berharap dunia ini lebih jujur dan indah, serta mengurangi kepalsuan. Mucheng belum mencoba sudah mengkritik pangsitnya tidak rata, pelayan lambat, alat makan kuno. Dia heran kenapa warung ini bisa lolos penilaian Yiran. Yiran berpikir makanan yang penting segar, pelayanan harus tulus. Mucheng akhirnya mencoba 1 gigitan. Ternyata rasanya benar-benar berbeda. Yiran bercerita, dulu keluarganya pernah membuka homestay, meski kecil tapi sangat terkenal. Sebagian besar tamu yang pernah menginap pasti kembali lagi. Piring pecah ini sudah menyaksikan masa kejayaan itu. Itu adalah pertama kalinya rumahnya menerima rombongan turis. Setelah susah payah mengatur tempat tidur, harus menghadapi masalah makan dalam jumlah besar. Ayahnya memutuskan membawa semua orang ke sini, tapi pemilik warung tidak siap. Semua tamu yang lapar akhirnya bersama-sama membuat pangsit dengan gembira. Dari cerita Yiran, Mucheng bisa merasakan kehangatan masa itu. Kembali ke hotel, dia menerima cerita itu dan memutuskan membuka dapur untuk pengalaman pelanggan. Dia berharap lewat survei ini, para pemimpin perusahaan Teng Yao mau bekerja sama dengan Hotel Quan Hai. Tapi mereka bilang, keputusan ada di Yujia yang baru saja kembali dari kantor pusat. Di sisi lain, Yiran bertemu seorang kakek yang mendorong gerobak, lalu menunggu lift. Seorang gadis masuk lift duluan karena tidak mau menunggu petugas kebersihan. Yiran akhirnya kembali dan membantu memperbaiki roda gerobak dengan jepit rambut. Kakek itu memanggil Yiran ke ruangan. Mucheng bilang ada pelanggan yang mengeluh dia menghalangi lift. Yiran mengeluh, di dunia ini memang banyak macam orang. Tapi bagi Mucheng, setiap pelanggan berhak mendapat pelayanan terbaik. Yiran menolak, karena manusia harus saling memahami dan menghormati, apalagi pada orang tua. Jika bicara status, dia juga pelanggan VIP Quan Hai. Mendengar Mucheng ingin memutus kontrak jika dia tidak menjaga ucapan, Yiran menegur bahwa dia tidak menghargai pendapatnya. Alih-alih menyelesaikan masalah hotel, dia malah pura-pura ingin Yiran bicara baik tentang Quan Hai. Saat melewati lorong, Yiran mendengar pelanggan meminta staf hotel membelikan obat. Tapi Quan Hai melarang membeli obat resep untuk pelanggan. Yiran melihat nama obat dan tahu pelanggan itu punya penyakit jantung. Dia buru-buru membeli obat karena ayahnya dulu juga meninggal karena penyakit jantung yang tidak tertolong. Dia tahu obat resep sangat sulit dibeli, jadi dia meminjam dari kenalan. Dia lega karena masih sempat memberikan obat ke pelanggan. Dari kejauhan, seorang staf pria merekam aksi Yiran yang penuh perhatian. Di lobi, seorang pelanggan tampan bernama Hu Jia datang menginap, membuat semua staf wanita terpana. Ternyata dia adalah Yu Jia dari Teng Yao, perusahaan yang diincar banyak hotel untuk bekerja sama. Dia dengar orang yang ingin ditemui sedang di Quan Hai, jadi dia datang khusus. Di sisi lain, Yiran menerima 1 set puzzle, mengira Mucheng sudah menerima masukannya, dan mengirim hadiah untuk berdamai. Dia kebetulan bertemu Mucheng di lorong, lalu mengikutinya ke gudang. Dia bertanya kenapa Mucheng memberinya puzzle. Mendengar dia tidak memberi hadiah apa-apa, Yiran pamit pergi. Tapi dia tidak bisa membuka pintu. Mucheng mengejeknya bodoh, lalu mencoba sendiri, tapi pintunya rusak dan tidak bisa dibuka. Yiran mengejek hotel bintang 5 pakai pintu murahan, lalu memberi rating 1 bintang. Mucheng lupa bawa ponsel. Tepat saat listrik padam, dia memakai ponsel Yiran untuk menghubungi Chen Mo. Tapi Chen Mo mengira itu penipuan. Saat hendak menelepon lagi, ponsel Yiran kehabisan baterai. Mucheng panik sampai menabrak kepala Yiran. Mendengar Mucheng mengeluh sakit, Yiran meniup luka itu. Tapi Mucheng tidak butuh belas kasihan darinya. Sambil menunggu orang membuka pintu, Mucheng menggelar karpet dan menyalakan lilin.
Yiran menebak orang seperti dia pasti belum pernah tidur di ruang bawah tanah. Sedangkan dia tidak hanya pernah tidur di ruang bawah tanah, tapi juga di tempat parkir dan gudang saat baru mulai kerja. Asrama pabriknya adalah kamar lembab di bawah tanah. Katanya banyak tikus. Mucheng agak takut, jadi duduk lebih dekat ke Yiran. Yiran makin berani, terus bercerita tentang kecoak. Pagi harinya, staf kebersihan membuka gudang untuk mengambil alat. Kaget melihat bos tidur bersama Yiran. Mereka sangat malu dan langsung pergi. Mucheng mengingatkan stafnya agar tidak membocorkan kejadian ini. Tapi belum 1 jam, gosip sudah menyebar. Mereka bilang, bos tidur dengan seorang wanita di gudang, bahkan sudah menikah dan punya anak kembar. Di kamar, Mucheng tidak mengerti kenapa semalam dia. Chen Mo datang melapor bahwa seluruh hotel heboh membicarakan bos diam-diam menikah dan punya anak kembar lucu. Mucheng menegur Chen Mo. Sudah bertahun-tahun di sampingnya tapi tidak tahu kondisinya. Dalam rapat, Mucheng melihat semua orang seperti Yiran. Bahkan tanpa sadar membayangkan Yiran duduk menggoda di pangkuannya. Di sisi lain, Yiran malu tidak berani bertemu Mucheng. Dia tidak sengaja mendengar staf bernama Xiaolu bilang, bos tidak hanya menikah, tapi juga punya anak kembar. Tepat saat Yiran mendapat undangan wawancara kerja, dia bertemu Mucheng di lorong dan langsung memaki dia sebagai pria brengsek. Mucheng mendengar itu dan langsung mengejar untuk menanyakan alasannya. Di lobi hotel, Yujia bertanya ke resepsionis tentang seorang gadis bernama Yiran. Mendengar Shindy menunjuk orang di belakang, dia langsung mengejar dan mengendarai mobil mengikuti Yiran. Mucheng memaksa Yiran naik mobil. Yiran menganggapnya sopir dan meminta diantar ke gedung Huatian. Karena Mucheng tidak tahu jalan, Yiran menyetir sendiri. Mucheng bertanya kenapa Yiran kesal padanya. Yiran meremehkan dia sebagai ayah dari anak kembar tapi pura-pura jadi pria lajang tampan. Mucheng menjelaskan bahwa istri dalam gosip itu adalah Yiran sendiri. Sampai di Huatian, Yiran tidak bisa membuka sabuk pengaman. Mucheng membantu dan tanpa sengaja mendekatkan wajahnya. Yiran gugup dan buru-buru masuk untuk wawancara. Di perusahaan rekrutmen, Yiran mendengar bos sedang memarahi staf. Begitu melihat CV-nya, bos langsung menerima Yiran. Yiran mengaku belum punya pengalaman customer service, tapi bos bilang pengalaman bisa dikumpulkan perlahan. Jika setuju bekerja, Yiran harus membayar biaya tempat, biaya staf, biaya disinfeksi, total 2.000 yuan. Yiran membanting meja dan pergi tanpa. Di sisi lain, Yujia datang ke pertemuan dengan pemilik hotel Baishan bernama Yishu. Dia tidak menyangka bertemu musuh lama, karena Yujia pernah salah menaruh bagasi di mobilnya. Yujia memesankan teh krisan untuknya agar segar. Mendengar Yishu mempromosikan fasilitas Baishan, Yujia bilang hotelnya lebih mahal dari Quanhai. Yishu bilang di dunia ini tidak bisa beli mobil bagus dengan harga murah. Yujia bilang mobil hanya alat transportasi, jadi harus hemat bensin. Dia heran kenapa Yujia sengaja mempersulitnya. Setelah pertemuan yang kurang menyenangkan, dia memutuskan tidak akan membawa proyek Teng Yao ke Quanhai. Akhirnya Yujia bertemu lagi dengan Yiran. Dia tidak menyangka bocah gendut Yujia dulu sekarang jadi pria tampan. Yujia melihat wajah Yiran dan menebak dia hidup sangat baik. Yiran mengaku sekarang makan dan minum gratis di hotel ini. Bukan hanya mendapat fasilitas pelanggan VIP, tapi gajinya dihitung dolar AIS per hari. Dia tiba-tiba ingat harus ke pesta lajang, jadi sekalian mengajak Yujia. Kebetulan Yujia menerima telepon pekerjaan, jadi janji makan malam dengan Yiran. Di sisi lain, gadis bernama Sushi mengenali Yiran sebagai orang yang pernah berebut lift dengannya. Dia dan temannya sengaja mempersulit Yiran, tapi Yiran tidak mudah ditindas. Dia pura-pura didorong, lalu melempar kue ke dada Sushi. Melihat Sushi hendak menamparnya, Yiran cepat-cepat menyiram air ke wajah Sushi. Sushi membalas, tapi Mucheng segera melindungi Yiran. Yiran buru-buru mengelap air di wajah Mucheng, tidak menyangka lingkaran hitam di matanya terlihat jelas. Ternyata hotel memang punya rumor bahwa Mucheng menderita insomnia, makanya selalu pakai kacamata hitam bahkan di ruang rapat. Shindy yakin Yiran adalah pembawa sial bagi bos. Tepat saat itu,
Dia tidak sengaja melihat foto rekannya yang memotret Yiran menerima uang dari pelanggan. Cindy melapor ke Mucheng bahwa Yiran berani menerima uang dari pelanggan. Sebelum Mucheng sempat memanggil Yiran, dia sudah datang sendiri. Yiran tahu dia tidak ingin bicara dengannya, jadi membuat papan permintaan maaf atas insiden di pesta lajang. Mucheng menunjukkan foto dan bertanya apakah dia menerima uang dari pelanggan. Yiran menjelaskan dia hanya menerima uang sesuai harga obat yang dibelikan. Tentang kejadian di pesta, dia tidak tahan dengan perilaku Sushi yang keterlaluan. Mucheng bilang sejak Yiran datang ke hotel, setiap hari dia selalu dibuat pusing setidaknya sekali. Dia mengingatkan Yiran bahwa Kwanhai adalah hotel bintang 5, bukan penginapan kecil tempat bisa berbuat seenaknya. Yiran merasa bahwa meskipun penginapan itu kecil, namun memberikan suasana hangat. Pelanggan membayar bukan untuk membeli perabotan, melainkan untuk mendapatkan suasana hati yang bahagia, perasaan yang membuat mereka ingin kembali lagi. Mucheng menegaskan bahwa ia membayar Yiran bukan untuk membuat masalah dengan orang yang tidak punya prinsip. Ia memutuskan untuk mengakhiri kontrak. Setelah Yiran pergi, barulah ia melihat tulisan, "Terima kasih telah memaafkan kesalahanku." Ia mengejar Yiran dan tepat saat melihat dia menyeberang jalan tanpa memperhatikan, sebuah mobil melaju ke arahnya. Ia berniat menolong Yiran, namun Yujia lebih cepat. Mereka lalu pergi ke kedai mie siput. Yujia menegur Yiran, sejak kecil setiap kali sedih selalu makan berlebihan. Yiran curhat, ini pertama kalinya ia bekerja di bidang perhotelan. Pertama kali merasa mimpinya begitu dekat, tiba-tiba bersinar di depan mata, namun saat didekati justru mendapat pukulan menyakitkan. Yujia merasa yang bersinar bukanlah mimpi, melainkan orang yang mengejarnya. Keesokan harinya, Yujia mewakili grup Teng Yao datang untuk membahas kerja sama dengan Kwanhai. Mucheng menyadari bahwa dialah yang menyelamatkan Yiran. Ia mendengar bahwa Teng Yao akan memperluas rekrutmen, sehingga ruang kelas dan ruang pesta Kwanhai sepenuhnya memenuhi kebutuhan perusahaan. Yujia mengungkapkan bahwa selama beberapa hari terakhir ia diam-diam menginap di Kwanhai dan cukup puas dengan tempat itu. Ia setuju bekerja sama dengan syarat harus mengundang Yiran kembali sebagai penilai, dan ia akan menanggung semua biayanya, bahkan siap menandatangani kontrak saat itu juga. Mucheng tiba-tiba menolak karena masa pengalaman Yiran sudah berakhir. Selain itu, dia bukan alat tawar-menawar kontrak. Setelah rapat, Chen Mo mengirimkan penilaian hotel yang pernah dibuat Yiran. Ia juga membaca banyak tanggapan positif dari pelanggan tentang Kwanhai di bawah ulasan jujur Yiran. Sebelum check out, seorang pelanggan meminta Mucheng mengirim surat terima kasih kepada penyelamat hidupnya. Ia berkata berkat Yiran, ia masih hidup sampai sekarang. Mucheng memeriksa rekaman CCTV yang merekam seluruh kejadian saat Yiran memberikan obat kepada pelanggan dan hanya mengambil uang pecahan terkecil. Ia menyesal telah salah menilai Yiran tanpa mengetahui kebenarannya. Sementara itu, Yiran sedang merangkai bunga, namun dipecat oleh pemilik toko. Saat mengemudi mobil sewaan, ia malah bertemu pria mabuk yang genit. Keesokan harinya, ia diterima bekerja di sebuah kafe. Melihat bosnya keluar dan memakaikan jaket padanya, Yiran buru-buru menghindar. Dua gadis yang lewat tiba-tiba membeli 2 botol kopi dan memberinya syal serta sarung tangan. 2 nenek juga datang membeli banyak kopi. Ternyata dari kejauhan, Mucheng memperhatikan Yiran dan menyewa orang untuk membantunya. Yiran menyadari hal itu dan memintanya untuk tidak melakukan hal-hal membosankan. Malamnya, Mucheng sendiri menjadi pelanggan Yiran. Melihat bosnya berani menggoda Yiran, ia langsung menghajarnya. Yiran menegur apakah ia baru puas jika membuatnya kehilangan pekerjaan. Mucheng langsung membayar gaji sebulan pada bos kafe, lalu membawa Yiran pergi. Ia mengakui bahwa pelanggan membayar bukan untuk kemewahan, melainkan demi pengalaman yang tak terlupakan seumur hidup. Yiran, saya secara resmi mengundangmu kembali ke Kwanhai. Namun, Yiran tidak butuh belas kasihan dan tidak ingin merepotkan Mucheng. Ia mengira Mucheng akan mengejarnya, tapi ternyata ia bahkan tidak menoleh. Dalam perjalanan pulang, Yiran terkejut melihat Mucheng mengejarnya sambil membawa papan bertuliskan permintaan maaf.
ia berjanji akan introspeksi dan berusaha memperbaiki diri. Semua penumpang di bus mengagumi Yiran karena dikejar oleh pria tampan. Saat Yiran turun, Mu Cheng mengangkat papan bertuliskan, "Terima kasih telah memaafkan saya." Sementara itu, Yujia setuju bekerja sama dengan Baishan. Karena Yishu menerima Yiran bekerja, ia menelepon Yiran untuk memberi kabar gembira, namun ternyata Yiran sudah kembali ke Quanhai. Tepat saat itu, ia bertemu seseorang yang pura-pura mabuk dan mengaku sebagai pelanggan untuk mencari gara-gara. Yiran langsung melempar apel ke orang itu. Lalu ada pelanggan yang tertipu cinta sampai ingin bundir. Yiran berlari menghentikan, berkata biar ia saja yang melompat dulu. Ia curhat. Setelah menerima seserahan baru tahu calon suaminya sudah punya istri dan anak. Ia mengorbankan masa mudanya, sementara pria itu punya anak kembar dengan wanita lain. Pelanggan itu buru-buru menasihati Yiran agar tidak melakukan hal bodoh demi pria brengsek. Ia merasa Yiran masih lebih beruntung, karena perceraian hanya seperti ulasan buruk dalam perjalanan memilih pasangan. Seorang istri pernah gagal menikah, tapi tetap memilih menikah lagi karena percaya pada suaminya. Ia tidak ingin kehilangan suaminya, makanya menyembunyikan masa lalu. Mu Cheng panik berlari, namun Yiran sudah menyelesaikan masalah. Melihat Yiran merangkul pelanggan pria, ia marah dan menuduhnya minum saat bekerja. Yiran menganggap itu cara menyelesaikan masalah. Mu Cheng memanggil Yiran ke kantor, bertanya apakah ia pernah hampir menikah dengan pria brengsek. Yiran tertawa. Pria yang punya anak kembar besar bukankah Mu Cheng sendiri? Mu Cheng mengingatkan besok Yiran harus ikut pelatihan orientasi untuk memahami aturan hotel dan isi pekerjaan. Jika gagal ujian, ia tidak bisa jadi pegawai tetap. Ia mengantar Yiran ke asrama karyawan hotel. Meski kecil, kamar tidurnya punya pemandangan indah. Saat membuka jendela, tangan Yiran terluka. Mu Cheng khawatir, segera mensterilkan dan membalut lukanya. Tepat saat itu, kembang api di luar menghiasi malam yang indah. Saat pelatihan, guru mengurangi poin Yiran karena hanya datang 2 menit lebih awal. Melihat Yiran serius memikirkan nama Inggris, Mu Cheng bilang, nama Inggris baru diperlukan saat jadi pegawai tetap. Mendengar Yiran percaya diri lulus ujian, ia mengingatkan bahasa Inggris juga adalah syarat selain keahlian dan pengetahuan hotel. Ia meminta setiap malam Yiran datang ke kamarnya untuk ujian. Di ruang bos, Yiran percaya diri menjawab pertanyaan tentang layanan hotel, bahkan sambil mempraktikkan untuk dipertontonkan. Namun bagi orang perfeksionis seperti Mu Cheng, ia tidak mengizinkan cangkir kopi miring, bahkan menata ulang bukunya. Ia memaksa Yiran belajar semalaman karena hafal teori, tapi praktiknya salah. Yiran mengaku tanpa sengaja melipat 1 halaman bukunya. Mu Cheng tidak tahan, akhirnya membuka 1 persatu bukunya. Keesokan harinya, Yiran belajar tersenyum tapi sangat kaku. Ia belajar melipat selimut tapi seharian belum bisa. Saat pelajaran bahasa Inggris, ia tidak bisa mengucapkan 1 kata pun. Shindy akhirnya mengajarkan beberapa kalimat bahasa Inggris paling umum agar Yiran bisa menghadapi tamu asing. Yiran langsung minta maaf karena bahasa Inggrisnya buruk. Benar saja, pelanggan asing itu senang dan meminta orang lain saja. Saat pelanggan asing lain ingin Yiran jadi pacar, ia tidak paham dan asal jawab oke. Untung Mu Cheng segera datang dan bilang, Yiran sudah punya pacar, lalu menariknya kembali ke kamar untuk belajar. Giliran Mu Cheng memberi rating 1 bintang untuk Yiran. Ia mengkritik alat belum rapi, wastafel masih ada air, ada sidik jari, lantai masih ada rambut. Ia memutuskan Yiran mulai dari layanan bersih-bersih kamar. Malamnya, ia bilang akan datang memeriksa. Yiran mengira harus berdandan seksi untuk menghangatkan ranjang bos. Ia ingin masuk ke sarang harimau untuk membongkar wajah asli Mu Cheng. Ia menyiapkan kamera lalu berpose di ranjang. Saat Mu Cheng masuk, ia bertanya apa maksud Yiran. Yiran buru-buru melepas baju lalu menarik Mu Cheng ke ranjang. Tak disangka mereka berguling-guling lalu jatuh ke lantai membuat Mu Cheng kesakitan. Mu Cheng marah dan memanggil Xiaolu untuk menjelaskan layanan bersih-bersih malam. Ternyata itu adalah waktu di mana staf menata kamar sesuai keinginan pelanggan. Mu Cheng meminta Xiaolu mengajari Yiran agar besok ia bisa memeriksa. Ia juga menghukum, Yiran harus menghafal semua halte bus dekat hotel.
Ia berusaha berdiri tapi belum bisa berjalan normal. Di ruang staf, Yiran mengeluh Mu Cheng sok berkuasa seperti pemilik hotel. Tak disangka temannya mengungkapkan bahwa Kwan Hai memang milik keluarganya. Mu Cheng memanggil Yiran ke kantor, memintanya diam-diam menghadiri acara apresiasi Hotel Baishan. Ia sudah menyiapkan pakaian untuk Yiran. Yiran tiba-tiba mendekat, membuat Mu Cheng panik mengingat kejadian semalam. Ternyata ia hanya menanyakan uang lembur. Di Baishan, Yiran membayangkan dirinya seperti putri masuk pesta dansa, tapi kenyataan pahit, baru beberapa langkah hampir jatuh. Ia mulai bekerja, memotret semua alat dan jenis minuman di pesta. Sementara itu, Mu Cheng menerima ratusan foto dari Yiran. Ia menelepon mengingatkan Yiran untuk melapor tugas utama. Tepat saat itu, terdengar teriakan Yiran. Ia khawatir dan segera berlari ke pesta pesaing bisnis, melihat Yiran sedang mencari sepatu. Ia mengambil sepatu itu dan bertanya kenapa berteriak. Yiran bilang ia baru saja berebut kosmetik gratis. Mu Cheng lega, lalu memakaikan sepatu dan membantu Yiran berdiri. Ia meminta Yiran menyelesaikan tugas, tapi Yiran ingin ikut lomba hadiah. Melihat Yiran menarik Yujia ke panggung, Mu Cheng juga ingin ikut. Melihat dua pria berebut satu wanita, pemilik Baishan yang suka pada Mu Cheng juga ikut meramaikan. Mu Cheng akhirnya menaikkan gaji agar Yiran mau satu tim dengannya. Permainan dimulai, dua wanita memberi petunjuk agar rekan setim bisa mengenai lawan. Mendengar suara Yiran, Mu Cheng dengan cepat mengalahkan Yujia. Giliran dua wanita, Yishu baru beberapa langkah sudah mengenai kepala Yiran. Di babak kedua, Mu Cheng ngotot balas dendam, hasilnya ia dan Yujia sama-sama tidak mau kalah. Di restoran, Yujia memesankan daging panggang tidak bermoral untuk Mu Cheng. Sebagai balasan, Mu Cheng memesankan lobster untuk Yujia. Yiran mengangkat gelas tapi tidak bisa menghilangkan suasana tegang. Ia marah dan memesan kepiting. Saat makan, Yujia mengupaskan kepiting untuk Yiran. Mu Cheng tidak mau kalah, langsung mengambil semua makanan ke mangkuk Yiran. Yishu mengingatkan mereka agar menghormati makanan. Mu Cheng makan pedas sampai berkeringat dan riasan di matanya luntur. Melihat Yiran mengingatkan dengan halus, ia beralasan ada urusan di hotel. Sebelum pergi, ia menarik Yiran keluar dari saingan cinta ke dalam mobil. Yiran membetulkan riasan Mu Cheng, dan saat mata mereka bertemu, waktu seolah berhenti. Ia malu menarik cermin dan menyentuh pipi Yiran. Mendengar Yiran ingin pulang sendiri, ia diam-diam mengikutinya. Pertama kali naik bus, Mu Cheng tidak berani memegang pegangan tangan. Ia berpikir orang harus berusaha keras agar tidak perlu berdesakan di tempat sempit seperti ini. Yiran merasa bus listrik ramah lingkungan dan ada sopir sendiri. Dunia seperti apa, ditentukan oleh sudut pandang masing-masing. Sopir tiba-tiba mengerem mendadak, membuat Mu Cheng jatuh ke pelukan Yiran. Akhirnya mereka bisa duduk. Yiran memasangkan earphone ke Mu Cheng agar tidak bosan. Melihat Mu Cheng tertidur, Yiran menggunakan tangannya sebagai bantal. Akhirnya mereka tertidur sampai halte terakhir. Mu Cheng menegur kenapa tidak naik mobil sendiri, akibatnya harus jalan kaki ke hotel. Yiran duduk karena kakinya sakit. Mu Cheng akhirnya menyewa becak untuk mengantarnya, sementara ia sendiri berlari di belakang. Yiran memuji wajah Mu Cheng yang kotor lebih menarik daripada biasanya. Sementara itu di hotel, seorang pelanggan lelah membuka lift. Melihat anak kecil berambut acak-acakan meminta menekan tombol karena tidak punya tangan. Ia ketakutan dan bilang, Kwan Hai berhantu. Setelah dicek CCTV memang ada anak kecil berlari di tangga. Cerita itu menjadi rumor yang menyebar di seluruh hotel. Keesokan harinya seorang pelanggan mengeluh kamar sebelah terus mengetuk dinding. Namun Cindy memeriksa daftar, tidak ada tamu di kamar sebelah. Staf bernama Shuyuan membuka kamar, ternyata kosong. Tepat saat itu listrik berkedip membuatnya ketakutan dan lari ke lift. Shuyuan bertemu anak perempuan berbaju putih, makin panik. Cerita Shuyuan melihat hantu langsung menyebar di hotel. Dalam rapat staf hotel, Mu Cheng mengingatkan staf dewasa agar tidak mudah percaya rumor tak berdasar. Jika ada yang membahas, ia berharap staf hotel bersikap profesional, bukan menyebarkan rumor. Melihat Mu Cheng sakit punggung, Yiran diam-diam membawakan koyo.
Melihat Muceng duduk di belakangnya, ia berdalih meminjam buku. Muceng melihat buku babi kecil banyak pikiran cocok untuk Yiran. Saat menata buku, ia menemukan kotak koyo. Ia terharu, tapi tak lama kemudian merasa gatal di tempat koyo. Ia meminta Chen Mo memanggil Yiran, baru tahu ia sedang melayani di kamar Yujia. Sementara itu, Yujia terus menginap di Quan Hai dan menyiapkan makan malam romantis untuk Yiran. Ia pura-pura polos, lalu memotong steak berbentuk hati, menutupi lilin dengan tutup panci. Saat memotong kue, ia juga cepat memotong bentuk hati jadi 4. Yujia hendak menyatakan cinta, tepat saat Muceng mengetuk pintu. Ia berdalih membereskan piring, lalu meniup lilin terakhir. Ia meminta maaf pada pelanggan karena staf Quan Hai tidak menyediakan layanan khusus. Melihat Muceng menggaruk-garuk, Yiran membantunya. Muceng mengingatkan sedang jam kerja, lalu menarik Yiran pergi. Ia menyuruh Yiran menginventaris barang gudang, sehingga ia kehabisan waktu bertemu Yujia. Yiran menegur Muceng memanfaatkan pekerjaan untuk balas dendam. Ia mengaku ke kamar Yujia untuk bekerja, bukan sengaja mencari untung. Tepat saat itu terdengar suara tangisan aneh. Yiran antusias berburu hantu. Ia mendengar suara dari balik tirai, ternyata ada kamar yang belum selesai direnovasi. Melihat wajah seseorang, Muceng ketakutan sampai terjatuh. Ternyata itu pria yang bulan lalu dipecat dari tim keamanan karena ketiduran saat kerja. Ia tidak punya tempat tinggal, jadi bersembunyi di situ. Bertemu Yiran, Yujia langsung menyatakan cinta. Yiran tahu sejak umur 6 tahun Yujia sudah suka padanya, hanya saja ia tidak menyangka perasaan itu bertahan sampai sekarang. Namun, ia hanya menganggap Yujia sebagai adik. Jika ia melewati batas, mereka langsung putus hubungan. Yujia berdalih hanya latihan sebelum menyatakan cinta pada orang yang ia suka. Yiran kehabisan kata untuk adik bodohnya. Sementara itu, Yishu datang ke Quan Hai untuk urusan bisnis dengan Muceng. Ia kebetulan bertemu anak perempuan di lift. Teringat rumor Quan Hai berhantu. Melihat Yujia mengejar Yishu yang lari terbirit-birit, Yiran mengira Yishu adalah orang yang disukai Yujia, lalu menyuruh Yujia cepat mengejar Yishu. Namun, ia tahu dirinya sebenarnya adalah gadis yang disukai Yujia. Saat melewati lift, Yiran melihat seorang gadis kecil duduk memeluk lutut. Ia mendekat dan menyingkap rambutnya. Ternyata wajahnya sangat imut. Gadis kecil itu bilang ia sendirian di kamar dan takut, jadi menunggu ibunya pulang. Yiran memakaikan jaket, mengepang rambut, lalu mengajaknya membeli kue. Gadis kecil itu bercerita, hari itu tangannya terluka oleh pisau buah, jadi meminta kakak menekan tombol lift. Ia tidak tahu kenapa kakak itu langsung lari saat melihatnya. Mendengar gadis kecil itu belum pernah makan kue mangga, Yiran memberi. Sementara itu, Muceng mendengar kabar hotel mengalami masalah besar. Ternyata gadis kecil itu alergi mangga, sehingga tidak boleh makan. Ibunya akan menuntut jika terjadi apa-apa. Muceng mengingatkan Yiran bahwa inilah pentingnya aturan. Ia meminta Yiran tetap di hotel, sementara ia ke rumah sakit. Di depan ruang UGD, dokter bilang gadis kecil itu sudah lewat masa kritis, tapi masih harus dirawat. Kembali ke hotel, Muceng meminta Chen Mo segera mengendalikan rumor dan melarang staf membahas kejadian semalam. Tepat saat itu, ia mendengar rumor hotel berhantu masuk trending topik. Bagian hukum baru saja menerima gugatan dari ibu gadis kecil yang alergi. Ia menuntut hotel ganti rugi, meminta permintaan maaf terbuka, dan memecat Yiran. Saat menemui Muceng, Xiaolu mewakili staf mengajukan petisi agar Yiran tetap bekerja. Ia merasa Yiran berniat baik, tidak tahu gadis kecil itu alergi mangga. Namun, bagian HRD sudah menangguhkan Yiran. Di rumah sakit, Muceng menunjukkan rekaman Yiran menolong gadis kecil itu pada ibunya. Ibunya mengembalikan hadiah dan meminta Muceng menghubungi pengacaranya. Gadis kecil itu menjelaskan Yiran kasihan padanya, jadi mengajaknya beli kue. Ia ingin mencoba mangga karena belum pernah makan. Ibunya buru-buru pergi mengurus masalah, meninggalkan anaknya sendirian di ranjang rumah sakit. Tepat saat itu, Yiran datang menjenguk gadis kecil itu. Ia sangat senang, karena gadis kecil itu selamat.
Gadis kecil itu curhat. Sejak ibunya bercerai, ia selalu ditinggal kerja. Dan selama ini hanya Yiran yang peduli padanya. Yiran membujuk gadis kecil itu agar berhenti menangis. Nanti akan diberi 2 bungkus nanas kering. Kembali ke hotel, Mucheng melapor bahwa ibunya tidak menuntut lagi dan meminta maaf pada Yiran. Ia setuju Yiran kembali bekerja, tapi tetap harus dihukum. Dalam rapat hotel, Mucheng memutuskan memotong bonus sebulan Yiran. Ia juga mengumumkan pendapatan hotel naik 17% dibanding tahun lalu, berkat kerja keras semua bagian, sehingga bonus digandakan. Tepat saat itu, Yiran mendapat telepon dari panti jompo bahwa neneknya hilang. Mucheng bersama Yiran mencari nenek di sekitar rumah lama. Akhirnya, Yiran menemukan neneknya memanggilnya pulang makan pangsit untuk tahun baru. "Nenek, aku Yiran." Namun, neneknya yang pikun tidak mengenali cucunya. Yiran memohon agar neneknya menoleh dan mengenali cucunya sekali saja. Di panti jompo, perawat mengaku lalai saat mengambil makanan sehingga neneknya hilang. Ia memberikan kotak pangsit yang neneknya genggam erat pada Yiran. Makan pangsit bersama Mucheng, Yiran teringat saat ayahnya masih hidup selalu membuat pangsit sendiri setiap tahun baru. Setelah ayahnya meninggal, neneknya sakit parah, ia masih kecil dan belum bisa masak, sementara semua restoran tutup. Akhirnya mereka berdua kelaparan dan menangis bersama. Ia hanya berharap satu-satunya keluarga yang tersisa sehat kembali, tapi neneknya selalu merasa bersalah karena tidak bisa memberi cucunya makan pangsit saat tahun baru. Ia bercerita, neneknya dulu pelanggan tetap homestay ayahnya. Melihat neneknya tidak punya anak, ayahnya mengizinkan tinggal lama. Lama-lama mereka jadi keluarga satu-satunya. Tanpa nenek, ia tidak bisa bertahan sampai sekarang. Mucheng meneteskan air mata mengingat saat ayahnya bilang ibunya tidak akan kembali. Bagi Yiran, ia hanya tahu makan untuk mencintai diri sendiri lebih banyak. Pagi harinya, Yiran terbangun di kamar tamu hotel. Ia buru-buru memakai sepatu, menyapa Mucheng, lalu cepat-cepat kembali ke asrama. Di ruang staf, 3 rekan kerja menanyai hubungan Yiran dengan bos. Mereka bercerita semalam Yiran mabuk dan merepotkan Mucheng semalaman. Ia minta tidur di kamar tamu, bahkan minta bos sendiri yang membersihkan kamar malam. Mucheng setuju, sambil membujuk dan menggendong Yiran ke ranjang. Tapi Yiran tidak membiarkannya pergi, malah memeluk erat Mucheng. Semua orang bercerita, ia juga memaksa bos mengganti spray, menyiapkan air mandi dan mencuci rambutnya. Namun, Mucheng tidak mengeluh sedikit pun, bahkan rela menuruti permintaan Yiran. Sampai sekarang, ia belum menunjukkan tanda-tanda menghukum Yiran. Ternyata Mucheng sedang menunggu Yiran menghubunginya lebih dulu. Mendengar suara ketukan pintu, ia pura-pura cuek, tapi Yiran bilang anggap saja kejadian semalam tidak pernah terjadi, berharap Mucheng tidak mempermasalahkan. Mendengar itu, Yiran pamit kembali bekerja. Mucheng hanya bisa memendam kekesalan dalam hati. Saat rapat, Mucheng mengumumkan sudah ada ratusan video peserta lomba program testimoni tentang Quan Hai. Karena bagian pemasaran sibuk menyiapkan acara besar, maka bagian housekeeping diminta membantu. Ia menugaskan Yiran untuk menonton semua video peserta. Sampai malam, Yiran belum selesai menonton, yakin sahabatnya sudah menyinggung bos besar. Yiran akhirnya pergi ke ruang teknik, memanfaatkan saat satpam ke toilet untuk melihat rekaman kamera di lift. Ternyata Mucheng yang lebih dulu mencium dirinya. Di kamar, Yiran teringat saat ia mendekat ke Mucheng, ia menyentuh bibirnya, dan mengakui ia melakukannya dengan sengaja. Namun, Yiran malah mengibaratkan seperti digigit anjing. Ia menebak, mungkin Mucheng menyukainya makanya melakukan itu. Yiran belum sempat bersiap, tapi tak ingin menunggu kebahagiaan terlalu lama. Ia pun menelepon Mucheng, lalu buru-buru menutup telepon karena tidak tahu harus berkata apa. Saat Mucheng menelepon balik, ia panik dan mematikan ponsel, membuat Mucheng hanya bisa melampiaskan kekesalan pada kursi. Keesokan harinya, saat melihat Yiran datang menemuinya, Mucheng pura-pura dingin dan berkata sedang sibuk, padahal ia sangat ingin Yiran mengungkapkan isi hatinya. Namun, Yiran masih belum tahu. Di lobi,
seorang selebriti datang menginap di Kwan Hai. Cindy mengenali namanya, Lala, seorang ahli astrologi dengan lebih dari 10 juta pengikut di media sosial. Hari itu di restoran Kwan Hai, Mucheng melihat Yiran makan siang bersama Yujia. Kebetulan ia perlu mengundang Yishu makan, jadi sekalian duduk semeja. Yiran menyadari wanita di meja sebelah menatap Mucheng. Mendengar Yujia bercerita masa kecil bersama Yiran, Yishu juga ingat pernah tidur di sebelah ranjang taman kanak-kanak bersama Mucheng. Bahkan celananya bolong dan tampak tahi lalat di pantat. Yujia bilang ia juga pernah berbagi celana dengan Yiran. Mucheng dan Yiran sama-sama kesal, lalu izin kembali ke hotel lebih dulu. Di depan kamar Lala penuh bunga. Jadi Mucheng meminta Yiran menyimpannya agar tidak mengganggu tamu lain. Lala minta maaf karena alergi serbuk sari, tapi tak ingin mengecewakan penggemar. Mucheng menawarkan mengirim bunga ke rumahnya. Lala bilang kehilangan anting, meminta Mucheng membantu mencari. Saat ia lengah, Lala tiba-tiba memeluk Mucheng erat-erat. Dari luar, Yiran lewat dan melihat tamu berani menggoda Mucheng. Ia langsung berlari dan menendang Lala hingga terjatuh. Mendengar Mucheng meminta maaf atas nama Yiran, Lala tidak marah karena ia yang lebih dulu lancang. Ia minta maaf karena Mucheng mirip teman lamanya. Keluar, Yiran memarahi Mucheng yang terlalu baik seperti ASI sentral. Setelah semalaman menilai video peserta, Yiran akhirnya bisa rebahan di ranjang. Saat itu ia mendapat telepon dari Chen Mo yang meminta mengantarkan dokumen ke bos. Saat mengantar dokumen ke Mucheng, Yiran diundang masuk ke kamar. Ia mendapati apartemen bosnya tidak ada ranjang, mungkin karena insomnia. Ia duduk di sofa dan tertidur sampai malam. Saat hendak pulang diam-diam, Mucheng memintanya makan malam bersama. Ia mencicipi daging asam manis buatan bos dan memuji habis-habisan. Mucheng mengambilkan nasi yang menempel di sudut bibir Yiran, membuatnya berdebar. Saat Yiran menyinggung kejadian di lift, Mucheng bilang sudah lupa. Bahkan lebih baik dianggap seperti digigit anjing. Yiran tak tahu harus menjelaskan apa, jadi sambil makan ia berkata suka pada Mucheng. Yiran, aku tidak salah dengar kan? Kau suka aku? Aku tidak masalah ditolak, mukaku tebal. Yiran bertanya, bukankah Mucheng sudah membuktikan perasaannya? Mucheng pura-pura melihat nasi di bibir Yiran, lalu mengambilnya dengan bibir sendiri. Yiran malu, menenggak air, lalu sengaja menempelkan nasi lagi di bibir. Di sisi lain, Yujia mendengar suara Yishu di ruang makan sebelah. Ia dipaksa minum oleh rekan bisnis, lalu izin ke toilet. Yujia membantu menjamu tamu dengan membagikan minuman. Saat Yishu kembali dalam keadaan mabuk, hanya tinggal Yujia. Yujia membantu Yishu naik mobil, tapi pipinya dicubit dan ciuman pertamanya direbut di bas. Malam itu, Yiran masih teringat ciuman Mucheng. Di sisi lain, Mucheng berpikir harus membeli ranjang. Pagi-pagi, Chen Mo diminta bos mengantar makanan ke Yiran. Ia menebak Yiran sudah mengirim dokumen sampai ke hati bos. Melihat sarapan penuh perhatian, Yiran tersenyum. Sebagai ucapan terima kasih, ia diam-diam mengirim pesan cinta saat lewat di depan Mucheng. Ia mengingatkan pacarnya agar tidak memperlakukannya istimewa, karena buku pegawai jelas melarang cinta lokasi. Mendengar suara Shaolu, Mucheng langsung memarahi Yiran karena tidak merapikan ranjang. Di Baishan, Yishu bangun dan mendapati Yujia di kamarnya, bahkan berani memakai jubah mandinya. Yujia membela diri. Ia susah payah mengantar Yishu pulang, bahkan menggambar wajah anjing lucu untuknya. Yishu marah dan menggigit tangan Yujia. Ketua Kwan Hai, Bai Han, tiba-tiba pulang menjenguk anaknya. Ia memuji Mucheng punya kemampuan, membuat pendapatan hotel meningkat pesat. Tapi hanya dengan itu, ia belum cukup untuk mempertahankan Kwan Hai. Mucheng berharap ketua menepati janji tidak menjual hotel jika Kwan Hai jadi nomor 1. Saat Yishu datang menjenguk, ia bilang ayahnya selalu menasihati harus belajar dari ketua Bai. Saat makan, Bai hanya memesan makanan kesukaan calon menantu. Mucheng menegaskan sudah punya pacar, tapi Bai tak peduli. Asal anaknya ingat hanya menerima Yishu sebagai menantu. Mucheng ingat sejak kecil selalu menuruti ayahnya, tapi kini ingin menentukan sendiri urusan pernikahan. Saat dikejar,
Yishu menuduh Mucheng tidak menghargainya. Mucheng bertanya, apakah ia tahu rasanya suka pada seseorang? Yishu ingat Yujia pernah bilang, hati akan berdebar jika dekat orang yang disuka. Ia langsung mencoba, tapi tak merasakan apapun pada Mucheng. Ia tak percaya, lalu berniat mencium, tapi Yiran lewat dan melempar lap ke Yishu. Ia mengingatkan ini hotel, bukan tempat pacaran. Mucheng berusaha menjelaskan, tapi Yiran tak mau dengar. Di lorong, Yiran melihat tamu hendak merokok, lalu segera memasukkan permen ke mulutnya. Ia mengajak tamu ke area merokok di luar agar tidak mengganggu yang lain. Apalagi merokok berbahaya bagi lansia. Bai marah dan menyuruh asisten menelepon manajer hotel. Yiran bilang bosnya juga sangat disiplin. Mucheng buru-buru meminta Yiran mengerjakan tugas lain. Bai memaksa anaknya memecat pegawai menyebalkan itu. Mucheng menolak, kecuali ketua juga memecat dirinya. Dari jauh, Xiaolu melihat bos dipukul orang tua, lalu berlari memberitahu Yiran. Mendengar pacarnya diganggu, Yiran marah membawa botol minuman sebagai senjata. Melihat pacarnya masuk ruangan, Mucheng buru-buru mencegah. Begitu mendengar kata ketua, Yiran langsung berbalik dan memberikan botol pada Bai. Tepat saat Chen Mo membawa manajer HRD membantu Mucheng, mereka terkejut bertemu ketua langsung. Bai menyuruh HRD segera memecat Yiran. Mucheng menolak dan meminta semua orang keluar. Bai bertanya, kenapa Mucheng ngotot membela pegawai itu? Ia meminta ayahnya menghormati Yiran dan ia sendiri tidak akan jadi anak penurut lagi. Di lorong, Yiran menyalahkan Xiaolu karena membuatnya kehilangan poin di mata ketua. Saat lewat sebuah keluarga, ia terkejut melihat wanita itu adalah ibunya. Saat bersih-bersih, gadis bernama Qiao Qiao tanpa sengaja menyenggol troli alat. Yiran setuju mencuci, tapi Qiao Qiao harus memakainya keluar untuk difoto. Mendengar anaknya membentak pegawai hotel, ibu Qiao Qiao menasihati, tapi Qiao Qiao tetap keras kepala ingin menuntut. Saat bertemu manajer, ia langsung mengadukan Yiran. Ia memperkenalkan nama dan umur agar Qiao Qiao mudah melapor. Baru saat itu Bu Mei sadar itu anaknya, lalu mengejar Yiran. Ia menjelaskan mantan suaminya menghabiskan semua uang keluarga untuk membangun homestay, tapi tak menghasilkan apa-apa, akhirnya ia terpaksa pergi. Yiran menegaskan sejak ibunya pergi dari rumah. Di toilet, Xiaolu iba pada nasib Yiran, lalu curhat ke teman-teman. Tak disangka, Mucheng mendengar dan memaksa Xiaolu menceritakan semuanya. Sepulang kerja, Yiran minum untuk melampiaskan kesedihan, lalu bertemu Mucheng. Ia khawatir pacarnya sedih, jadi mengizinkan cuti beberapa hari. Alih-alih minum, ia mengajak Yiran melampiaskan amarah. Yiran sedih mengingat saat ibunya pergi, lalu ayahnya juga meninggal. Mereka melahirkan Yiran, tapi meninggalkannya sendirian di dunia. Setelah meluapkan semua kesedihan, Yiran merasa lebih baik. Ia meminta Mucheng jangan melawan ketua. Kalaupun harus, ia rela berhenti kerja. Mucheng menenangkan, ada aku di sini, kau tak perlu pergi kemana-mana. Saat makan malam keluarga Yishu, ketua Bai sengaja meminta Yiran melayani. Mucheng ingin menarik pacarnya pergi, tapi ayahnya mengancam akan memecat Yiran. Kedua keluarga berusaha menjodohkan Mucheng dengan Yishu. Yiran melempar udang ke pacarnya lalu menjelaskan nama udang itu mirip dengan kata ayah laki-laki. Melihat Yishu menyuapi cumi ke Mucheng, Yiran tak ragu ikut mencicipi. Mucheng memanfaatkan kesempatan menegur pegawai tak sopan agar bisa menarik Yiran keluar. Yiran menegur sikap ambigu Mucheng yang membuat masalah makin rumit. Ia tahu ayahnya tidak suka padanya, tapi hubungan mereka terbuka, tak ada yang perlu disembunyikan. Mendengar Mucheng minta waktu, ia kecewa dan pergi. Saat bertemu ibunya, Yiran diberitahu besok keluarganya harus pulang dan mungkin tak akan kembali. Ia ingat ibunya sangat pandai pergi tanpa pamit. Jika 20 tahun lalu ia pergi diam-diam, sekarang pun tak perlu memberitahu. Bu Mei ingin anaknya ikut agar bisa menebus kesalahan selama ini. Yiran minta maaf, sudah terlambat. Ia mengembalikan permen lollipop yang sama seperti yang dulu diberikan ibunya, sebagai manis terakhir yang bisa ia berikan sebelum pergi. Bu Mei masih menanti anaknya,
Tapi Yiran hanya menitipkan kotak kenangan pada Mucheng untuk diberikan ke ibunya. Di hotel, Yiran menemukan surat dari ibunya. "Yiran, maafkan ibu karena keegoisan ibu tak bisa memberimu hidup yang utuh. Ibu sudah berusaha tapi hasilnya selalu buruk. Ibu menikah demi bahagia, bercerai pun begitu. Ibu dan ayahmu sering bertengkar. Tak mungkin terus hidup dalam pernikahan gagal. Saat ibu tak punya tempat pulang, ibu tak cukup berani membawamu. Ibu tak membela diri, juga tak berharap dimaafkan. Yiran, ibu hanya minta jangan ragukan cinta ibu padamu." Kebetulan Lala membawa karangan bunga ke atap. Yiran buru-buru mengejar, mengira Lala ingin bundir. Lala curhat, 3 tahun lalu ia pernah pacaran di atap ini, tapi setelah keluar dari Quan Hai, pacarnya menghilang. Ia mencari selama 3 tahun tanpa hasil, akhirnya memutuskan melepaskan di tempat mereka pertama bertemu. Untuk membantu Lala, Yiran meminta Mucheng mencari ahli pernikahan bernama Jia Wei yang pernah menginap 3 tahun lalu. Mucheng bilang itu melanggar aturan hotel. Lebih baik Yiran fokus ujian. Tapi Yiran ingin membantu Lala mencari jawaban. Keesokan harinya, Mucheng berhasil menemukan Jia Wei sebelum Lala pergi. Ternyata Jia Wei tahu dirinya mengidap penyakit otot, jadi diam-diam menghilang dari hidup Lala. Tapi Lala tak peduli penyakit asal Jia Wei ada di sisinya, itulah cinta sejati. Saat berjalan di pantai, Mucheng memberikan kartu pengalaman resort baru pada pacarnya, berharap ia bisa beristirahat dan menyerahkan semua masalah padanya. Keesokan harinya, Mucheng mendengar Yujia mengikuti Yiran ke resort itu. Jadi ia pun menyusul. Saat ketua Bai datang, ia meminta Yishu ikut survei resort. Di resort, Yiran terkejut bertemu Mucheng dan Yishu. Ia bertanya, apakah cara Mucheng menyelesaikan masalah adalah bersikap ambigu pada wanita lain? Mucheng balik menegur pacarnya yang tak menghargai dirinya. Makanya berani membawa Yujia. Di sisi lain, Yishu dan Yujia bersekongkol memisahkan Yiran dan Mucheng. Saat pacarnya selesai mandi, Mucheng pura-pura meminjam handuk untuk berdamai. Yiran mengingatkan ini bukan Quan Hai. Kalau butuh apa-apa cari staf saja. Meski bersikap dingin, ia tetap meminjamkan handuk. Keesokan harinya, saat jalan-jalan di kota, Mucheng bersama Yishu. Tapi matanya hanya tertuju pada Yiran. Ia terus mencari alasan mendekat, tapi selalu digagalkan Yujia dan Yishu. Melihat Yujia mengajak Yiran menari, Mucheng ikut mengejar. Saat mereka mulai menari, tiba-tiba hujan turun. Seolah-olah alam mendukung. Yiran tak sengaja bersandar ke Mucheng. Seorang bibi menebak mereka berjodoh sejak kehidupan lalu, menyarankan Mucheng jangan malu meminta maaf pada pacar. Setelah memberi nasihat, bibi itu memaksa menjual gembok cinta seharga 40 yuan pada Mucheng. Yiran menolak, tapi bibi itu tetap memaksa. Mucheng menukar warna gembok, lalu bersama Yiran mengunci cinta seumur hidup. Setelah kembali, Yishu meminta Yiran memijat kaki Yujia, karena saat lari di hujan ia terjatuh. Tak lama Mucheng kembali ke resort dan cemburu melihat pacarnya memijat pria lain. Ia diam-diam memberi isyarat agar Yiran pulang ke kamar. Ia pun memanfaatkan kesempatan untuk memberi pelajaran pada saingan cintanya. Setelah makan malam, Yishu mabuk dan mengaku sangat iri pada Yiran. Ia kagum karena Yiran bebas melakukan apa saja tanpa ragu, tak pernah hidup terpaksa. Tapi sebaliknya, Yiran justru iri pada Yishu yang lahir di keluarga kaya. Sementara ia hanya orang biasa, tak punya uang, kekuasaan, bahkan keluarga. Yishu meminta Yiran menyerahkan Mucheng padanya. Yiran tegas menolak, karena Mucheng bukan barang yang bisa diperebutkan. Dari belakang, Mucheng menarik Yiran kembali ke kamar. Yishu akhirnya mengerti rasanya patah hati, seperti badut di mata orang yang disukai. Di panti jompo, Yiran mengajak Yujia menjenguk neneknya. Ia membelikan alat rendam kaki. Nenek Tan senang, lalu menasihati cucunya agar tak boros. Cukup minta Mucheng memijat. Mendengar cucunya penasaran tentang Mucheng, Nenek Tan bilang ia sering datang dan membayar biaya panti. Bahkan pijatannya lebih enak dari Yiran. Saat bertemu Yiran di alun-alun, Yiyi mengabari akan meninggalkan kota ini. Ia pernah bermimpi besar, berusaha keras bertahun-tahun,
Setiap hari live streaming menyanyi di sini, tapi penontonnya tak pernah lebih dari 50 orang. Saat audisi, ia dianggap tak cukup menarik. Yiran, aku benar-benar tak melihat masa depan, juga tak punya harapan lagi. Di hotel, Yiran tak sengaja bertemu ketua Bai. Ia diminta meluangkan waktu ke suatu tempat. Bai membawa Yiran ke ruang bawah tanah penuh barang berharga koleksi dari seluruh dunia. Melihat Yiran tak tertarik, Bai bilang setiap orang punya hobi berbeda. Seperti Mu Cheng sejak kecil pakai garpu, sedangkan Yiran pakai sumpit. Latar belakang mereka berbeda seperti langit dan bumi. Mu Cheng belum pernah bertemu gadis sederhana seperti Yiran. Wajar jika merasa tertarik. Di sisi lain, Yujia menemani calon investor Quan Hai. Mu Cheng menebak Yujia memakai nama perusahaan lain untuk membantu Teng Yao masuk Quan Hai. Ia heran kenapa Teng Yao tertarik pada hotel tua seperti Quan Hai. Yujia bilang ia baru masuk industri hotel, butuh merek ternama, apalagi Quan Hai butuh modal. Jika Quan Hai IPO dalam 3 tahun, Teng Yao akan mendukung penuh. Meski seperti memberi uang gratis, Mu Cheng tetap menolak. Chen Mo bertanya kenapa menolak investasi itu. Mu Cheng khawatir Teng Yao ingin menguasai Quan Hai. Chen Mo menegaskan, jika tak memenuhi tuntutan pemegang saham tepat waktu, hotel tetap harus dijual. Melihat selebriti lewat, Xiaolu memanggil Yiran. Namanya Gao Hu, mantan bintang yang diundang jadi duta merek kosmetik. Saat peluncuran, seorang penggemar tiba-tiba naik panggung. Mu Cheng menahan, tapi papan reklame jatuh menimpa kepala. Di rumah sakit, dokter bilang sudah berusaha semaksimal mungkin. Yiran panik memanggil Mu Cheng. Ternyata pasien lain yang tertimpa papan reklame tidak selamat. Yiran menegur pacarnya, kenapa nekat memeluk penggemar fanatik. Mu Cheng pura-pura kesakitan agar bisa memeluk pacarnya. Ia dilarang menatap Yiran dengan penuh hasrat. Maaf sudah membuatmu khawatir. Aku janji apapun yang terjadi takkan memisahkan kita. Di kamar Gao Hu, Yiran hendak membuang kantong hitam di kamar mandi. Tapi manajer artis, Xiao Ai, buru-buru mengambilnya. Ternyata isinya uang. Yiran mengintai, melihat Xiao Ai menyerahkan uang pada seorang pria. Ia tahu Gao Hu hanya pura-pura punya penggemar fanatik demi menaikkan popularitas. Mendengar suara di bawah, mereka panik mengejar Yiran. Ia terpaksa langsung menemui Gao Hu. Gao Hu mengira Yiran ingin memeras, menawarkan uang untuk membeli video. Tapi Yiran hanya meminta Gao Hu mengakui kebenaran dan minta maaf pada manajer serta Quan Hai. Gao Hu bilang, dunia hiburan penuh trik, beli penggemar, beli berita panas. Yiran tak peduli, tapi Gao Hu tak berhak mengorbankan orang lain demi dirinya sendiri. Manajer hotel masih dirawat karena melindungi tamu. Penggemar sejati Gao Hu pasti kecewa jika tahu semua ini. Di rumah sakit, Yiran ingin mengungkap kebenaran. Mu Cheng bilang isu penggemar fanatik sedang viral. Jika diungkap sekarang bisa menimbulkan masalah. Ia anggap kali ini sebagai cuti dan tahu betapa pacarnya mencintainya. Di luar, Yishu melihat mereka bahagia, jadi tak ingin mengganggu. Saat bertemu Yujia, Yishu mengaku kalah dari Yiran. Yujia heran, kalah karena siapa? Yishu tiba-tiba mendekat dan mendengarkan detak jantung Yujia. Ia tertawa. Ternyata yang berdebar justru Yujia. Di hotel, Yiran mendengar Gao Hu memutuskan pensiun dari dunia hiburan. Ia mengajak Yiran bertemu di tepi pantai. Gao Hu mengenang masa muda. Semua orang memuji kecantikan dan suaranya. Berjanji akan mencintainya selamanya. Ia rela mengorbankan cinta dan persahabatan. Tapi kini tak ada yang mengingatnya. Ia tahu tak bisa mempertahankan masa muda. Jadi ingin melepaskan masa. Di ruang ketua, Yiran menyatakan tak akan menyerah pada Mu Cheng. Ia mengakui mereka sangat berbeda. Tapi 3 generasi lalu, siapa sih yang bukan petani? Selain itu, dia berpikir ketua sebaiknya meluangkan lebih banyak waktu untuk memahami putranya sendiri. Di alun-alun, Yi melakukan siaran langsung terakhir, menyanyikan lagu perpisahan untuk sedikit penggemarnya di bawah hujan deras. Dia menangis sambil bernyanyi karena besok harus melepaskan mimpi kosong yang telah dikejarnya selama bertahun-tahun. Tak disangka,
lagu perpisahan yang mengharukan dari gadis kecil itu tersebar luas di media sosial. Di Kwanhai, seorang tamu sedang menarik kerah baju Lau Cui. Dia mengatakan bahwa dia memesan sebotol anggur emas dan baru minum 1 teguk di meja, tapi si tua itu berani menghabiskannya. Lau Cui, Qingming, bilang dia membersihkan kamar dan melihat masih ada sedikit, jadi mengira tamu sudah meninggalkannya. Melihat pelanggan yang marah, Mu Cheng buru-buru berdiri di depan Lau Cui, menunduk meminta maaf dan berjanji akan mengganti sebotol anggur baru. Mendengar Lau Cui dipecat, Yiran bertanya pada Mu Cheng kenapa melakukan itu. Dia menganggap Lau Cui minum saat jam kerja dan mengambil barang tamu tanpa izin. Itu pelanggaran berat aturan hotel. Di asrama, Lau Cui menjelaskan bahwa dia sendiri yang mengajukan pengunduran diri. Dia sudah 72 tahun, seharusnya sudah pensiun sejak lama. Direktur hanya karena kasihan masih mempertahankan dia. Tapi kali ini dia ingin benar-benar beristirahat di sisa hidupnya. Menyadari dirinya salah paham pada pacar, Yiran membuatkan teh krisan untuk berdamai. Dia menyajikan berbagai makanan sebagai permintaan maaf, meminta Mu Cheng tersenyum. Mu Cheng memanfaatkan kesempatan, meminta pacarnya memijat punggung. Melihat Mu Cheng semakin manja, Yiran memutuskan untuk mendidik pacarnya. Namun saat itu, di laman hotel sedang ramai komentar negatif. Ternyata serangkaian tamu mencari-cari alasan seperti kamar mandi masih ada rambut, ketel air bau, untuk meminta refund. Di lobi, sepasang suami istri juga menuduh Kwanhai memfitnah pelanggan. Yiran sengaja menabrak mereka hingga alat makan jatuh dari tangan wanita itu. Dalam rapat, Chen Mo melaporkan selain masalah kebersihan, banyak juga komentar negatif soal keamanan Kwanhai. Meski bagian humas sudah menahan berita, tetap saja ada yang mengungkit kasus penggemar fanatik sebelumnya. Mu Cheng berpikir apapun yang mereka lakukan sekarang pasti akan membuat netizen tidak senang. Jadi dia mengusulkan untuk melakukan pendekatan dingin, bernegosiasi kompensasi dengan pelanggan, sekaligus mengumpulkan bukti untuk menuntut pihak yang mencemarkan nama baik. Di ruang kamera, Mu Cheng menemukan seorang pria yang mendekati para pelanggan yang menuduh Kwanhai. Chen Mo menyelidiki, ternyata Pak Wang adalah orang dari perusahaan media Deman. Kebetulan, perusahaan di balik Deman adalah Teng Yao. Mu Cheng marah dan menuntut Yujia, bertanya kenapa harus menjatuhkan Kwanhai. Yujia menegaskan meski dia membenci Mu Cheng, dia tidak akan melakukan hal hina seperti itu. Dia menelepon asisten dan baru tahu itu perintah dari Ketua Lin. Di sisi lain, Pak Lin mengatur pertemuan dengan Ketua Xiao. Ternyata mereka pernah bekerja sama membangun Kwanhai. Tapi karena beberapa masalah, Pak Lin harus beralih ke bisnis properti. Pak Lin berterima kasih pada teman lamanya yang dulu mengusirnya, sehingga dia bisa membangun grup Teng Yao yang besar. Dia tahu Kwanhai sedang kesulitan, jadi memutuskan untuk mengakuisisi. Di luar hotel, Yujia bertanya pada ayahnya kenapa ikut campur urusan Kwanhai. Pak Lin memarahi anaknya yang tidak becus, hanya menambah pemasukan Kwanhai. Mengetahui pacarnya sibuk menangani krisis, Yiran membuatkan minuman apel merah untuk menyehatkan Mu Cheng. Baru minum seteguk, Mu Cheng sudah merasa penuh energi. Mendengar pendapatan bulan ini turun, Yiran punya ide bisnis. Dia berpikir bisa bekerja sama dengan petani lokal menanam apel untuk mengadakan beberapa kegiatan, sehingga Kwanhai bisa menarik wisatawan jangka pendek. Mu Cheng mengakui pacarnya sangat berbakat bisnis. Yiran menyalahkan dirinya sendiri karena suka pada direktur baru bagian housekeeping. Dia berjanji akan rajin belajar agar bisa jadi tangan kanan pacarnya. Namun saat Yiran ikut ujian evaluasi, Mu Cheng mendengar kabar ayahnya memutuskan menjual Kwanhai ke Teng Yao. Dia menemui ayahnya dan bertanya apakah ayahnya tidak tahu betapa pentingnya Kwanhai baginya. Ini adalah hotel yang ayah dan ibu bangun dengan susah payah, tempat keluarga mereka pernah bahagia. Dia ingat saat ibunya masih hidup, ayahnya pernah berjanji akan melindungi Kwanhai. Pak Xiao menampar anaknya agar sadar jangan bertindak hanya karena perasaan. Meski Kwanhai sedikit membaik, tetap tidak bisa mengejar hotel-hotel modern yang baru muncul. Dia tidak bisa memutuskan sendiri karena harus bertanggung jawab pada para pemegang saham.
Mucheng ingat masa kontrak kerja belum habis, jadi dia akan tetap bekerja di sini. Bertemu Yiran, Mucheng memeluknya. Yiran minta maaf karena gagal ujian, tapi dia tidak akan menyerah dan akan mencoba lagi lain kali. Mucheng mengajak pacarnya menyewa kamar untuk mengubah suasana hati. Karena hanya ada satu kamar, Mucheng memilih tidur di sofa. Yiran mengeluh dia terlalu kaku, padahal ranjang besar cukup untuk 2 orang, lagi pula mereka sudah pernah tidur bersama. Namun kali ini suasana tegang hingga tidak bisa tidur. Saat Mucheng bilang mau mematikan lampu, kamar langsung gelap gulita. Yiran menyalakan lampu, membuat Mucheng terkejut jatuh ke lantai. Dia berpikir alkohol akan membuat mereka lebih mudah tidur. Benar saja, mereka jadi lebih dekat. Yiran bertanya kenapa Mucheng begitu gigih mempertahankan Kuan Hai. Mucheng bilang itu adalah bukti keberadaan ibunya. Kuan Hai menyimpan semua kenangan tentang ibu dan dirinya. Dia hanya menyesal tidak bisa melindungi hotel itu, juga tidak bisa mempertahankan staf seperti Yiran. Yiran bersumpah, mulai sekarang tidak ada yang bisa merebut apa yang ingin Mucheng lindungi. Mucheng terharu, menyentuh bibir pacarnya. Melihat Yiran rela, dia pun makin mesra, menghabiskan malam bersama. Pagi harinya, Mucheng terkejut melihat pacarnya menatapnya. Yiran bercerita semalam ada tikus menggerogoti sehingga dia tidak bisa tidur. Mucheng minta maaf karena kalau di tempat baru memang tidurnya tidak nyenyak. Mendengar pacarnya membuat rencana hari baru, dia mengusulkan hanya di kamar saja. Saat minum kopi, Mucheng bertanya pada Yiran tentang pengalaman semalam. Yiran malu-malu bilang tenaganya lumayan, tapi daya tahannya kurang. Dia balik bertanya, tak disangka Mucheng bilang dia tidak nyaman. Yiran marah dan memberi rating 1 bintang. Setelah tahu Mucheng bicara soal kelembapan kamar, dia baru sadar maksudnya soal pengalaman menginap di hotel. Tepat saat itu mereka mendengar tamu lansia mengeluh karena hotel tidak punya resepsionis, semua pelayan adalah robot. Bahkan ke toilet pun harus menekan tombol di kursi roda. Yiran merasa hotel modern tidak cocok untuk lansia. Apalagi ranjang di Kuan Hai lebih nyaman. Bahkan ada tamu yang bertanya di mana bisa membeli kasur dan bantal seperti di hotel. Dia pun punya ide untuk menjual kasur dan bantal agar pelanggan bisa merasakan kenyamanan hotel bintang 5 di rumah. Setiap kamar hotel akan jadi toko pengalaman nyata. Pelanggan suka apa langsung beli, Kuan Hai akan mengirim gratis ke rumah. Mucheng menyimpulkan mengubah kamar jadi pengalaman nyata. Pelanggan bisa menginap sekaligus belanja online. Dia yakin ide ini bisa menyelamatkan Kuan Hai. Namun, Chen Mo menelepon. Besok pagi ketua akan menandatangani kontrak penjualan ke Teng Yao. Mucheng tidak menyerah, tetap berusaha sampai detik terakhir. Dia meminta Yiran menyetir agar dia bisa menyiapkan rencana bisnis sebelum rapat. Dalam rapat, Mucheng menolak penjualan Kuan Hai, meminta ketua Lin memberinya waktu 10 menit untuk bicara dengan para pemegang saham. Dia ingat dalam kontrak, Teng Yao mengharuskan Kuan Hai IPO dalam 3 tahun, tapi waktu itu penuh ketidakpastian. Jika Kuan Hai merugi, Teng Yao akan menelan bulat-bulat. Selain itu, Teng Yao menerapkan hotel pintar yang menghemat 90% tenaga kerja, tapi tidak cocok untuk lansia. Dia mengusulkan model gabungan penginapan dan e-commerce, menjadikan Kuan Hai bisnis 2 dalam 1. Survei menunjukkan pelanggan selalu menilai tinggi pengalaman di Kuan Hai berkat barang-barang yang digunakan selama 20 tahun. Dia yakin dalam 3 bulan, Kuan Hai bisa meraih pendapatan setahun penuh. Ketua Xiao akhirnya memberi waktu 3 bulan untuk membuktikan semua itu. Untuk membalikkan keadaan, Yiran meminta bantuan Yujia, tapi dia menolak karena tidak mungkin mengkhianati ayah kandung. Yishu merasa ketua Lin yang bermain kotor pada Kuan Hai, bahkan tidak percaya pada anak sendiri. Yiran berpikir Yujia hanya mencegah ayahnya menelan Kuan Hai. Itu tidak merugikan Teng Yao. Yujia dan Yishu berusaha keras memperkenalkan mitra dan investor untuk Kuan Hai. Sementara itu, Mucheng dan Yiran giat menjalankan proyek baru, mengadakan siaran langsung di rooftop Kuan Hai. 3 bulan kemudian, opini publik berbalik, semua memuji Kuan Hai. Namun, Mucheng belum mencapai target penjualan. Yiran merasa Mucheng sudah sangat hebat bisa sampai sejauh ini. Dia memberikan HT yang berisi seluruh harapan dan kekuatannya.
Dulu dia menyalahkan diri sendiri karena tidak diberkati. Tapi sejak bertemu Mucheng, dia punya pekerjaan tetap dan rekan kerja baik. Dia meminjamkan hatinya pada pacar, berjanji tidak akan menyerah sampai detik terakhir. Mucheng berterima kasih atas segalanya. Dalam rapat pemegang saham, Mucheng melaporkan pendapatan sudah melampaui setengah tahun lalu. Dia berharap semua memberi Kuan Hai kesempatan. Jangan hanya melihat keuntungan sesaat dan melupakan tujuan awal membangun hotel. Pak Lin mengingatkan Mucheng jangan memakai kepentingan orang lain untuk membayar perasaannya sendiri. Asisten ketua meminta voting, suara yang setuju lebih dari setengah, tapi ketua Xiao tiba-tiba menolak. Pak Lin tertawa. Satu suara ketua Xiao tidak mengubah hasil. Tapi ketua Xiao ingat dalam aturan hotel, pendiri punya hak veto untuk kebijakan yang menyangkut kepentingan perusahaan. Pak Lin heran kenapa ketua Xiao nekat mendukung anaknya, bahkan para pemegang saham juga membantu. Ketua Xiao menunjukkan total pendapatan dari divisi luar negeri yang baru saja dikirim. Dengan demikian, total pendapatan Kuan Hai dalam 3 bulan sudah melampaui 20 juta. Mucheng membuktikan model bisnis 2 dalam 1 sangat layak. Ketua mendukung anaknya yang sudah di jalur benar. Pak Lin bertanya pada asisten ketua Xiao kenapa tidak bilang soal aturan pendiri. Ternyata dia adalah mata-mata Teng Yao. Di kamar, ketua Xiao sendiri memasak mie untuk anaknya. Mucheng baru bisa merasakan mie buatan ibu. Dia bertanya apa yang membuat ayahnya berubah pikiran. Ketua Xiao membuka permen lollipop, teringat percakapan dengan Yiran. Dia meminta ketua jangan menyerah pada hotel, karena bagi Mucheng, Kuan Hai adalah kenangan keluarga. Dia bertanya, bukankah semua usaha seumur hidup juga demi keluarga? Jika dapat uang banyak tapi kehilangan orang terpenting, apakah itu layak? Jika menang kalah lebih penting dari keluarga, maka tidak pantas jadi suami atau ayah. Ketua Xiao merasa Yiran sangat mirip ibu Mucheng, tegas dan berani. Begitu selesai bicara, dia jatuh pingsan. Di sisi lain, Ketua Lin datang menegur anaknya yang berani memperkenalkan mitra bisnis ke Kuan Hai. Yujia bilang, keputusan ayahnya membeli Kuan Hai hanya seperti kolektor barang antik. Ketua Lin marah sampai jatuh sakit. Di ruang perawatan, Ketua Lin mendengar suara yang sangat familiar. Begitu tirai dibuka, dia melihat Ketua Xiao di ranjang sebelah. Ketua Lin merasa dunia sempit. 2 orang tua masuk rumah sakit karena tekanan darah tinggi, masih saja saling mengolok. Ketua Lin masih sempat mengejek Kuan Hai tidak akan bertahan lama. Ketua Xiao berterima kasih, kalau bukan karena keluarga Lin, perusahaan ini pasti bangkrut. Ketua Lin marah sampai kena serangan jantung. Mucheng menemui pacarnya, mengakui bahwa dia sendiri yang menggagalkan ujian Yiran. Awalnya dia pikir tidak perlu ikut campur, tapi setelah dipikir, Yiran butuh ruang berkembang lebih baik. Kebetulan Yiran juga berpikir akan pergi dari sini sementara waktu. Dia dan ketua membuat janji, jika ingin mempertahankan perusahaan, dia harus belajar ke luar negeri selama 2 tahun. Ini juga kesempatan untuk menguji cinta mereka. Hanya jika mereka bisa melewati ujian ini, ketua baru tenang soal masa depan anaknya. Yiran menceritakan hal ini pada pacarnya, yang langsung menolak. Tapi Yiran ingin memanfaatkan kesempatan ini agar bisa lebih lama bersama Mucheng. Mucheng berat berpisah 2 tahun, tapi karena Yiran sudah memutuskan, dia akan mendukung. Dia berjanji selama Yiran tidak di sini, dia akan setia menunggu. Sebelum pergi, Yiran mengunjungi neneknya di panti jompo. Dia takut neneknya yang pikun akan melupakannya, tapi meski lupa segalanya, nenek tidak akan pernah lupa Yiran. Setelah Yiran pergi, Mucheng berjanji akan merawat neneknya dengan baik. Mereka duduk di depan perapian, Yiran bercerita tentang masa kecilnya. Ayahnya sering menidurkannya di ayunan kecil. Dia mengenang masa lalu, pulang ke rumah selalu ada yang menunggu, meski hujan badai atau larut malam. Mucheng berjanji kelak akan jadi orang yang selalu menunggu Yiran di rumah. Yishu menunda pekerjaan, ingin berlibur untuk menyegarkan pikiran. Tak disangka, di bandara dia bertemu Yujia yang juga ingin berlibur, tapi belum tahu mau kemana. Dia merasa mereka berjodoh, lalu mengajak Yishu jadi teman perjalanan. Hari ini adalah hari keberangkatan Yiran ke luar negeri selama 2 tahun.
Begitu keluar pintu, Direktur Liu muncul ingin menilai kualitas hotel. Meski hatinya sedih, Yiran berusaha terlihat baik-baik saja. Di mobil, Yiran menegur pacarnya yang tidak perhatian, bahkan tidak mengirim pesan. Dia khawatir kalau sudah pergi, hubungan mereka akan renggang. Mucheng pura-pura jadi sopir, tidak tahan mendengar pacarnya marah-marah sepanjang jalan. Meski berat berpisah, dia tidak bisa menahan Yiran, karena itu sama saja mengekang perkembangan Yiran. Dia mengingatkan, di luar negeri jangan jatuh cinta pada pria lain, setiap saat harus ingat pacarnya. Mereka saling berciuman sebagai janji 2 tahun. Mucheng di rumah fokus mengembangkan karir. Di waktu senggang mengunjungi nenek Yiran. Karena beda zona waktu, mereka jarang berkomunikasi. Saat itu, Mucheng naik bus, merasa Yiran ada di sampingnya. Setelah setahun, karirnya melesat, Kuan-hai jadi juara 1 dalam perkembangan industri. Mucheng sukses dengan model bisnis 2 dalam 1, hotel sekaligus tempat hiburan. Hari ini dia mengirim foto bunga krisan untuk pacarnya, tapi tidak ada balasan. Yujia dan Yishu datang ke kantor, mengirim undangan pernikahan, tidak peduli Mucheng sedang cemas karena tidak bisa menghubungi pacarnya. Yujia menggoda. Dulu Yiran suka main, tidak suka belajar. Yishu berterima kasih pada pacarnya yang rela pulang demi dirinya. Melihat pasangan itu lengket, Mucheng kesal dan mengusir mereka. Mucheng menutupi lingkaran hitam di mata tapi sadar akhir-akhir ini tidurnya nyenyak. Hari ini Yiran pulang dari dinas, tapi Mucheng baru dapat kabar. Dia melihat gadis di kursi roda, mengira itu pacarnya, tapi ternyata salah orang. Yiran berjalan melewati Mucheng seperti orang asing, lalu memperkenalkan diri sebagai direktur baru bagian pemasaran. Setelah rapat, Mucheng bertanya kenapa pulang tanpa kabar. Yiran tetap dingin, bilang urusan pribadi nanti saja. Malamnya, Yiran muncul dengan kostum Santa Claus, membawa kotak berisi kancing baju, foto bersama, gembok cinta, spons penutup lingkaran mata, dan papan permintaan maaf yang pernah dibuat Mucheng. Mucheng bertanya, jika seseorang tiba-tiba hilang lalu muncul lagi, apa yang harus dia lakukan? Yiran tidak menjawab, malah berlari ke balik pohon Natal, lalu muncul dengan gaun putih. Dia mengeluarkan cincin dan menyatakan cinta pada Mucheng. Mau setuju atau tidak, dia harus menerima. Ketua muncul dan mengizinkan mereka melangkah ke jenjang berikutnya. Yiran mengaku 2 tahun ini adalah masa tersulit dalam hidupnya. Setiap hari hanya belajar, sampai 1 tahun selesai 2 tahun pelajaran. Dia memaksa diri agar cepat kembali ke Mucheng. Dia meminta Mucheng memakai cincin, berjanji harus bahagia, selalu ceria, tidak boleh sakit, dan tidak boleh melirik wanita lain. Dia bertanya apakah Mucheng setuju. Mucheng juga sudah menyiapkan cincin, berjanji akan melindungi Yiran seumur hidup bahagia bersama tanpa pertengkaran. Mereka memang ditakdirkan bersama sampai lamaran pun di hari yang sama. Kisah mereka menunjukkan, meski awalnya tidak sepadan, Yiran tidak minder, malah berusaha mengembangkan diri agar layak untuk orang yang dicintai. Pernikahan bukanlah akhir cinta, tapi perjalanan menuju masa depan baru. Dan cerita